Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel My Family Toys. Apa kabar teman-teman? Sudah lama nggak ketemu. Bukan lama nggak ketemu. Sudah lama saya nggak ngelakuin review. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga hari ini teman-teman yang menyaksikan video saya selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Guys, kali ini saya mau coba review sebuah mainan yang bisa dibilang mainan legend, yang dimana kalau seumpama teman-teman yang melakukan usaha mainan, usaha di bisnis mainan itu wajib punya, menurut saya wajib punya, karena mainan ini selalu dicari sih, dari zaman saya kecil sampai saya besar itu banyak yang cari, dan saat ini pun toko saya juga selalu menyediakan mainan ini, dan saya juga salah satu orang yang paling suka dengan mainan ini. Dan dulu dari kecil saya kalau dibeliin mainan yang satu ini memang paling seneng banget. Dan kebetulan saya juga hobi dengan kendaraan aslinya ya. Jadi ini guys, Trainset itu adalah kereta-keretaan, bisa dibilang ya kereta-keretaan. Jadi ini salah satu mainan yang saya suka, mainan yang paling saya suka dari saya kecil. Dan kebetulan saya memang dulu waktu kecil kalau pulang kampung diajak sama orang tua saya itu di awal-awal naik kereta. Jadi mungkin karena itu jadi saya mulai tumbuh namanya rasa suka sama kereta. Dan sampai sekarang pun saya juga kadang kalau lagi di jalan, lagi pergi ngeliat kereta beneran gitu, entah KRL ataupun kereta luar kota, itu saya hobi banget, suka, dan ngeliatnya suka, seneng aja ngeliat kereta gitu. Dan kebetulan saya juga udah lama nggak naik kereta. Dan kali ini saya akan membahas beberapa tipe jenis mainan kereta-keretaan yang wajib dimiliki sama setiap teman-teman pengusaha mainan. Kira-kira ada model apa aja sih? Dan kebetulan saya akan mereview beberapa stok yang ada di toko saya. Begitu guys, jangan lupa di like, komen, dan subscribe dulu channel saya. Dan saya juga mau mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu setia menyaksikan video saya selama ini, mulai dari awal hingga sekarang. Dan semoga video yang saya sharing bisa membawa manfaat dan bisa membawa manfaat dan bisa memberikan motivasi buat teman-teman semuanya. Begitu guys. Assalamualaikum guys, selamat datang di channel My Family Toys. Guys, saya Aryo, salam kenal semua. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya menyaksikan video di channel ini. Insya Allah di channel ini akan ada review, unboxing, hunting, tips dagang mainan, giveaway guys, dan yang lain-lain. Semoga video ini bisa memberikan manfaat dan wawasan baru tentang semua hal yang berkaitan dengan dunia hobi dan mainan. Guys, sebelum lihat video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya. Simak videonya sampai habis ya guys, jangan di skip. Terima kasih banyak ya guys. Baik teman-teman, jadi saya mau coba jelasin sedikit dulu. Untuk mainan kereta-keretaan ini sebenarnya terbagi menjadi 3 bagian versi saya. Jadi 3 bagian itu apa aja sih? Jadi yang pertama itu adalah yang harganya paling murah, yang kedua harganya sedang, dan yang ketiga itu yang harganya mahal, kayak gitu. Jadi saya mau coba review dari ketiga kategori ini. Jadi kita mulai dari yang harganya murah dulu. Ini saya jelasin sesuai stok yang ada di toko saya ya. Jadi kalau seumpama mungkin teman-teman di luar sana ada yang punya stok lain, ya itu nggak apa-apa. Nanti bisa buat perbandingan aja. Atau mungkin teman-teman nanti yang mau coba belanja pulakan ya kan ke toko-toko grosir mainan, itu nanti bisa disesuaikan aja dengan kategori harganya itu. Jadi nanti saya cuma mau menjelaskan sesuai dengan kategori harganya aja. Jadi versi saya seperti ini. Begitu guys. Jadi saya mau mulai dari yang paling murah dulu. Jadi kalau yang paling murah itu contohnya seperti ini. Jadi kalau di sini isinya sebenarnya banyak sih. Kalau dilihat dari kardusnya besar. Kardusnya ini besar, tapi dia kualitasnya beda guys. Ini kualitasnya dia mohon maaf kalau bisa saya bilang dia plastiknya itu berbeda dengan yang kualitasnya yang harganya di atas dia. Jadi bisa dibilang nih plastiknya ringkih. Jadi kayak agak cepat rusak. Terus kadang untuk motornya itu, kalau saya pribadi sebagai pedagang itu kadang suka nemuin yang error guys. Yang error itu artinya gini. Jadi saya beli, bukan error sih, reject lah istilahnya ya. Saya beberapa suka, jadi sumpah saya beli 6 piece atau mungkin berapa aja jumlahnya, itu kadang salah satu di antaranya ada yang suka reject. Tapi rejectnya itu rejectnya itu bukan reject parah sih. Jadi rejectnya itu ada beberapa bagian part yang mungkin kendor atau mungkin nggak terlalu sempurna. Itu masih bisa kita perbaikin sendiri sebenarnya. Biasanya di baterai. Jadi kalau kita pasang
ini kan pakai baterai, jadi di baterai itu kan suka ada kawat-kawat penghubung listriknya. Nah itu kawat-kawatnya itu kadang suka ada yang kendor, jadi tinggal dibengkok-bengkokin aja, jadi supaya dia tetap nyala. Cuma itu aja sih guys kendalanya. Sama kadang tuasnya itu suka on off ya, on offnya itu suka ada yang kendor gitu guys. Tapi kalau overall mainan ini masih sebenarnya masih oke sih, cuma kualitas bahannya mungkin nggak terlalu bagus. Dan ini untuk yang ukuran besarnya guys, sebenarnya ada lagi yang ukuran lebih kecilnya. Dia isinya gerbongnya lebih sedikit, sekitar 4 ya. Kalau ini kan ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau yang satu lagi isinya cuma 4 atau 3 gitu. Dan itu harganya lebih murah. Nah, yang murah itu saya jual waktu itu di kisaran 35.000, 30 sampai 35.000. Kalau yang ini saya jual 45.000. Jadi kalau kategori murah itu di bawah 50.000 guys. Itu saya anggap sebagai kategori yang murah, dan biasanya bahannya itu ya ala kadarnya, apa adanya begitu. Jadi jangan berharap kualitasnya itu sempurna ataupun bagus. Jadi ada barang, ada harga. Ada harga, ada rupa. maaf. Itu yang pertama. Lalu yang kedua ada lagi yang ini tipe Rail King. Ini yang saya tunjukkan tadi. Jadi Rail King ini adalah salah satu mainan kereta-keretaan yang menurut saya ini banyak dicari sama penghobi kereta. Jadi buat teman-teman istilahnya rail fan itu pecinta kereta api. Jadi mereka itu kalau mencari mainan pasti biasanya yang mereknya Rail King. Kenapa Rail King? Karena kalau teman-teman bisa lihat sendiri, ini dia bentuknya sangat detail guys, presisi seperti aslinya guys. Jadi kayak gerbongnya, terus ada lokomotifnya, itu mirip seperti aslinya. Ini yang versi kereta barang, kalau ini yang versi kereta penumpang. Ini kalau seumpama digabung, teman-teman beli 2, digabung itu bisa. Cuma mungkin kalau satu gerbong dia agak berat kali ya, tenaganya dia berkurang. Sama kayak kereta aslinya juga gitu, kalau seumpama gerbongnya panjang dia pasti akan ada yang namanya istilahnya tuh double apa ya? Bukan double kabin sih, double lokomotif ya. Kayak gitu. Ini saya jual di harga 85.000 Rail King ini. Jadi Rail King ini dia gerbongnya ada 4 dan harganya 85.000. Untuk kualitas barangnya dia lebih bagus dari yang tadi guys. Yang tadi itu kan bahannya plastiknya agak tipis, kalau ini plastiknya tebal. Dan ini rodanya dia bisa belok. Ini rodanya yang bawah bisa belok, kecuali yang lokomotif ya. Kalau yang gerbong-gerbong ini roda bawahnya dia bisa belok. Jadi kalau seumpama dia menikung, bisa menyesuaikan guys. Jadi nggak terlalu kaku ya. Kalau jadi lebih kelihatan realnya sih. Dan ini juga detail. Ininya detail kalau teman-teman bisa lihat. Jadi kayak kereta aslinya. Ini ada kayak bentuk-bentuknya, bentuk-bentuk gerbongnya. Dan ini juga lokomotifnya juga sama, lumayan detail. Nanti insya Allah kita akan ini guys, kita akan tes yang ini. Jadi nanti kita akan bongkar satu, kita pasang relnya, kita rangkai semuanya, lalu kita nyalain guys. Nanti insya Allah kita nyalain yang ini, karena ini bentuknya nggak terlalu besar, jadi insya Allah muat di toko saya. Karena toko saya lumayan minimalis, jadi nggak bisa muat banyak barang. Jadi kalau seumpama saya mau ngetes yang besar-besar agak susah. Yang berikutnya itu adalah kereta yang ini. Nah ini lebih besar guys. Jadi kalau dibandingkan seperti ini lebih kecil. Skalanya aja dilihat juga beda skalanya. Jadi skala itu maksudnya ukurannya ya sama kayak teman-teman yang pernah tahu kalau diecast itu pasti kan ada skalanya 132, 140, 164 kayak gitu. Nah ini juga sama. Ini dia keretanya bentuknya besar. Kalau ini lokomotifnya besar, gerbongnya besar, dan ini relnya pun juga besar. Seperti itu guys. Kalau ini dia punya kelebihan, bukan punya kelebihan sih. Jadi gini, kalau ini saya jual harganya di atas 100. Jadi ini saya jual di angka 145. Mungkin di toko-toko lain nggak beda jauh ya. Ya mungkin bisa lebih murah sedikit atau mungkin bisa juga lebih tinggi dari harga saya. Kalau ini kualitas bahannya kurang lebih hampir sama kayak yang Rail King tadi guys. Hampir sama kayak yang Rail King tadi, dan ini dia kelebihannya adalah pertama besar, kedua bisa keluar asap. Bisa keluar asap dari lokomotifnya ini. Nah ini dia. Kalau teman-teman bisa lihat, ini ada keterangan ini tulisan berasap. Ada asapnya, ada lampunya, dan ada suara. Biasanya suaranya ini adalah suara kereta kalau lagi jalan sih ya. Kayak gitu guys. Dan ini saya di toko ada 3 macam. Ini yang kereta yang bentuknya militer. Kedua yang kereta Thomas. Di sini tulisannya Tomis ya. Mungkin karena dia nggak dapat lisensi, jadi dia ditulisnya Tomis. Ini juga keluar asap, ada suara, ada lampu. Seperti itu. Dan yang ketiga itu adalah yang keretanya model-model kereta klasik, kereta zaman dulu. Seperti ini guys. Ini harganya semua sama. Ini karena satu produk ya. Dan sebenarnya nggak cuma ini aja sih. Mungkin ada model lain juga yang
maksud saya adalah mungkin ada juga merek-merek lain selain dari 3 jenis kereta-keretaan yang saya tunjukkan tadi. Jadi ini adalah sementara yang ready stock cuma ini guys di toko saya. Sama satu lagi, ada lagi yang di atas. Ini yang di atas ini. Ini harganya agak lumayan. Ini harganya 235. Ini sebenarnya bentuknya kereta-keretaan, tapi dia bisa muter. Jadi treknya itu muter. Dia bisa looping begitu guys. Sebentar saya coba ambilin biar teman-teman bisa lihat secara jelas. Nah seperti ini guys keretanya. Jadi dia treknya itu bisa muter. Gerbongnya cuma 3 dan kurang lebih seperti ini. Kalau disusun dirangkai ya, kalau semua dirangkai jadinya seperti ini treknya. Ini ada 3 gerbong, keretanya jalurnya muter, ada naik turunnya dan ada looping kayak trek Hot Wheels ya. Ya itulah mainan zaman sekarang, kalau bisa dibilang unik-unik dan canggih-canggih guys. Nggak seperti zaman saya. Zaman saya waktu kecil. Zaman saya kecil itu kereta-keretaannya ya kurang lebih mirip kayak yang tadi sih. Belum ada lah mainan-mainan yang seperti sekarang, itu jarang. Seperti itu guys. Dan itu ada 4 macam yang saya jual kereta-keretaannya. Jadi tadi ada yang harga di bawah 50, ada yang di bawah 100, ada yang kisaran 100 sampai 200, ada lagi yang di atas 200 seperti yang saya tunjukkan tadi. Dan sebenarnya ada satu lagi guys, mainan kereta-keretaan. Saya cuma nggak punya stoknya dan saya pernah nyetok, dan kebetulan saya juga punya mainannya tapi di rumah, nggak di toko. Itu kalau teman-teman bisa coba browsing atau cari informasi, itu namanya mereknya Venfa, jadi F-E-N-F-A, Venfa. Itu coba teman-teman cek deh. Itu Venfa itu kalau bisa, menurut saya kualitasnya bagus guys. Dan skalanya itu kalau teman-teman rel fan bilang itu HO. Jadi HO itu skalanya 1/87. Seperti itu, 1/87, dan itu lumayan bagus. Dan biasanya kalau skala 1/87 itu bisa digabung sama kereta-keretaan miniatur yang pakai listrik, karena itu skalanya sama 1/87. Saya pribadi sih belum pernah coba, cuma sempat ada teman-teman yang cerita itu katanya bisa. Cuma ya kalau menurut saya pribadi agak kurang nyambung sih ya. Karena kalau Venfa itu bahannya kan tetap dari plastik, terus rangkai roda-rodanya bugi, istilahnya roda kereta ini buginya itu dari plastik juga. Sedangkan kalau kereta miniatur itu, yang miniatur kereta yang listrik itu kan dia dari besi, jadi lebih real, jauh lebih real kalau itu. Dan harganya pun juga fantastis, itu di atas jutaan. Kalau saya menyebutnya sih itu mainan eksklusif lah, mainan orang-orang profesional, karena harganya pun juga lumayan. Saya pernah ngecek, itu yang buatan Jerman asli, merek Marklin, 7 juta. Itu cuma keretanya doang, satu set, sekitar ada 5 gerbong sama relnya. Cuma itu aja guys. Jadi harganya sekitar 7 jutaan. Itu sekitar 3-4 tahun yang lalu, nggak tahu kalau sekarang. Ya, jadi teman-teman itu tadi merek Marklin yang saya jelasin ya. Dan teman-teman nanti bisa coba browsing yang merek Venfa yang tadi saya sharing tadi guys. Itu kualitasnya bagus, terus bahannya juga bagus, dan ukurannya besar. Dia ukuran besarnya itu skalanya HO, dan dia detail. Itu teman-teman bisa coba browsing kalau buat teman-teman yang suka dengan kereta api, atau mungkin buat teman-teman pengusaha mainan, bisa buat jadi salah satu rekomendasi juga stok di toko kayak gitu. Cuma resikonya ya mungkin agak kalau untuk pedagang perputarannya agak lambat sih, karena memang kalau kereta merek Venfa itu harganya agak lumayan. Saya waktu itu terakhir jadi dia ada 2 macam. Yang saya tahu dia ada 2 macam. Yang satu itu yang gerbongnya sedikit, yang satu gerbongnya besar, banyak maksudnya. Nah yang gerbongnya sedikit itu dia harganya sekitar 200-an. Sedangkan yang gerbongnya besar itu kalau nggak salah sekitar 300 ya harganya. Dan selain merek Venfa juga pasti ada banyak merek lain lagi sih yang kereta-keretaan. Yang jelas buat teman-teman yang mau buat teman-teman pengusaha mainan ataupun teman-teman yang mau mulai usaha mainan kereta-keretaan itu wajib punya. Karena mainan ini selalu dicari dari masa ke masa guys. Insya Allah selalu dicari dari masa ke masa, karena memang kereta itu memang salah satu kendaraan umum yang selalu ada dari dulu sampai sekarang. Bahkan sekarang lebih canggih, kayak ada MRT dan yang lain-lain seperti itu. Jadi wajib nyetok guys, wajib nyetok mainan kereta-keretaan apapun jenisnya. Insya Allah akan banyak yang cari seperti itu. Oke, kita langsung mulai aja. Kita langsung coba tes mainan kereta-keretaan yang merek Rail King ini ya. Sebelum kita mulai ngerangkai kereta-keretaan ini, saya mau coba kasih sedikit review kondisi toko. Jadi saya ngevlog malam-malam nih guys. Nah ini alhamdulillah ada stok ikan cupang.
ikan cupang hasil breeding saya. Jadi buat teman-teman yang di sekitaran Depok, yang dekat lokasi toko saya, jadi toko saya ada di Depok, ketik aja di Google Map My Family Toys, insya Allah nanti langsung diarahin ke sini. Nah buat teman-teman yang ada di sekitar sini, buat yang lagi suka ikan cupang, ini saya ada ready stock ikan cupang banyak. Dan ini ikan cupangnya tipe half moon, saya jual 10 ribuan. Insya Allah 10 ribuan. Bukan yang top grade sih, itu ikannya masih yang biasa. Kalau teman-teman bilang sih, teman-teman di percupangan bilang istilahnya cendolan. Jadi kalau cendolan itu istilahnya kalau di Hot Wheels sortiran lah. Sama satu lagi ada beberapa di sini. Dan masih ada lagi di farm saya guys. Di farm saya itu insya Allah masih banyak, dan alhamdulillah saya juga baru aja nge-breed lagi ikan cupang yang lain. Beberapa sudah mulai bertelur, ada juga yang sudah menetasnya udah lama dan udah mulai besar ukurannya kayak gitu guys. Insya Allah nanti kapan-kapan boleh saya coba review ikan cupang. Oke guys, langsung kita mulai rakit kereta-keretaannya. Langsung kita buka aja guys. Langsung kita buka, kita lihat isinya. Jadi isinya seperti ini. Nah, dia udah dilengkapin sama treknya. Nah, ini satu lokomotif, 3 gerbong. Kita tes yang kereta barang ya guys. Nggak tahu kenapa saya emang suka sih sama kereta barang ya, dari dulu sih. Apalagi kalau teman-teman yang pernah dengar yang namanya Union Pacific, itu salah satu armada kereta api terbesar di dunia ya. Dia adanya di Amerika. Itu teman-teman lihat deh. Itu saya suka aja sih. Kenapa saya suka? Karena itu keretanya panjangnya bisa sampai 4 km. Panjang keretanya itu sampai 4 km, dan dia itu narik. Jadi memang Union Pacific itu adalah salah satu perusahaan kargo sebenarnya sih ya, perusahaan kargo yang ada di Amerika. Jadi dia itu nganter-nganter barang dari kota ke kota, dan nggak tanggung-tanggung. Setiap gerbongnya itu dia kontainernya ada 2, jadi dia tingkat seperti itu. Dan itu yang ditarik bisa sampai ratusan, bahkan mungkin ratusan lah, bisa sampai ratusan gerbong. Dan tentunya nggak cuma satu lokomotif, itu dia dibantu bisa sampai 12 atau mungkin 18 lokomotif. Jadi kalau yang saya pelajari itu biasanya di depan, paling depan ada 4 lokomotif, lalu di tengah itu dibagi 2 menjadi 2 bagian, masing-masing bisa 2 atau 3, mungkin juga sama-sama 4. Lalu di paling belakang juga biasanya suka ada seperti itu guys. Jadi biar tenaganya imbang ya. Oke, langsung kita mulai ini aja deh. Saya sedikit cerita aja karena saya suka kereta masalahnya. Jadi saling berbagi informasi. Jadi ini ada keretanya, lokomotifnya ada 4. Ini yang gerbongnya. Itu gerbong pengangkut. Ini gerbong pengangkut pasir kali ya. Dia kosong begini. Terus ini ada lagi yang tangki. Gerbong tangki ini bagus guys. Kalau teman-teman bisa lihat ini. Nah, itu bagus. Nah, ini rodanya bisa belok. Dia bisa belok rodanya. Ini bugi. Kalau di perkereta apian namanya bugi. Jadi bugi itu kereta, dan ini lokomotifnya. Dan ini adalah relnya. Jadi relnya itu ukuran kecil. Saya suka sih yang skala seperti ini, saya suka karena dia nggak terlalu makan tempat. Ini trek belok ya, trek melingkar. Jadi ini treknya oval guys. Jadi ada melingkarnya, ada lurusnya. Trek lurusnya ada 4. Jadi nanti di sisi kanannya 2, di sisi kirinya 2. Jadi trek lurusnya seperti ini. Oke, langsung kita rakit aja yuk. Jadi teman-teman, untuk pemasangannya sebenarnya termasuk mudah ya. Di sini ada lubang sama plaknya. Jadi kita tinggal tempel aja guys. Kita tempel, dia langsung nyambung. Oke, yang trek lurusnya udah, yang trek menikungnya udah. Sekarang kita waktunya untuk tes keretanya. Jadi kalau di tempat saya beli mainan elektronik itu selalu gratis baterai, berapapun jumlah yang dibutuhkan sama mainannya. Ini kalau kereta-keretaan ini kita butuh baterainya 2. Jadi saya kasihnya 2. Jadi kita tes saja langsung. Dan ini cara pemasangan baterainya ada di sebelah sini guys. Ini di sini ada lubangnya. Kita buka bautnya dulu. Ini pakai baut biar dia lebih kuat. Kita angkat. Nah, ini di sini baterainya. Jadi baterainya kita langsung pasang aja. Nanti habis itu kita tes dia nyala atau enggak. Nah, dan di sini ada on off-nya. On off-nya langsung kita nyalain. Alhamdulillah nyala. Keretanya nyala. Jadi di sini ada lampu sama jalan aja. Dan ini halus guys. Ini suaranya halus. Nggak terlalu nggak terlalu kasar. Dan ini perputarannya juga lumayan kencang. Oke, langsung kita matiin dulu. Kita pasang lagi tutupnya. Ini dia, udah siap kita mainin. Yuk, kita langsung lihat ke bawah aja.
Oke baik teman-teman, nih dia udah saya rakit keretanya, tinggal kita nyalain aja. Ini masang relnya juga harus pas ya guys, kalau nggak dipasang yang nggak pas kita bisa anjlok keretanya, bisa keluar jalur. Oke, keretanya sudah jalan, alhamdulillah mulus, sejauh ini mulus. Ini dia guys keretanya. Ini mohon maaf ya guys, tempatnya apa adanya karena minimalis banget ini. Jadi kita mau nggak mau ngerakitnya di tempat yang ada aja. Ini juga lumayan gede sih ukuran ininya, ukuran kereta-keretanya lumayan gede, lumayan luas. Kurang lebih kalau diameternya itu sekitar 1 meter, diameter oval dari sini ke situ ya guys, sekitar 1 meter. Kalau ke sininya paling ya kurang lebih setengah meter ya. Dan ini berjalan lumayan lancar keretanya, alhamdulillah. Coba kita close up, masya Allah, nut seru guys. Apalagi kalau punya dua set ya, kalau teman-teman beli 2 set ini bisa lebih panjang lagi, dan mungkin bisa dibikin lika-likunya lebih banyak lagi, dan bentuknya mungkin nggak cuma oval. Jadi kereta ini kalau sumpama teman-teman ada mohon maaf kalau sumpama tempatnya nggak begitu besar, ini trek lurusnya ini kan ada 4 ya, ada 4 di sebelah kanan dan sebelah kiri. Ini bisa dilepas. Kalau sumpama trek lurusnya dilepas, nanti dia bisa jadi melingkar, treknya cuma melingkar aja. Nah itu bisa apa namanya, menghemat tempat. Jadi nggak perlu tempat yang lumayan besar kalau seumpama memang terbatas ya. Tapi biasanya saya dulu kalau lagi kecil, saya masukin ke dalam kolong meja guys. Jadi tempatnya sempit, saya masukin ke kolong meja. Jadi seakan-akan ini keretanya masuk terowongan. Namanya mungkin dulu imajinasinya anak-anak kali ya. Karena dulu waktu pulang kampung naik kereta, lewatin gunung, lewatin sawah, terus ada yang lewat terowongan juga. Jadi terinspirasi dari situ guys. Oke guys, kurang lebih seperti ini penampakannya. Jadi ini Rail King ini salah satu produk yang buat saya sangat recommended. Jadi teman-teman yang suka kereta-keretaan ya, kalau mau beli mainan, kalau bisa cari yang Rail King. Terus kalau sumpama buat para pedagang juga sama, kalau bisa merek Rail King ini juga disediakan guys, karena peminatnya ada aja. Ya tentunya kalau pedagang mungkin bisa lebih lengkap ya, semua jenis merek harus dipenuhi seperti itu. Jadi biar banyak pilihan. Kadang pelanggan itu daya jangkaunya macam-macam. Ada yang dia bisa sanggup beli yang harga di atas 100, dan nggak sedikit juga yang dia cuma bisa belanja di bawah 100.000, karena namanya mainan itu bukan barang prioritas. Jadi untuk sebagian orang dia pasti akan bukan pilih-pilih ya akan prioritas dalam melakukan pengeluaran belanjaannya dia, seperti itu guys. Jadi paling nggak ketika dia mau belanja, kita punya barangnya, jadi bisa tetap menyediakan kebutuhan pelanggan kita, dan tentunya kita juga tetap jualan dan tetap dapat cuan. Baik teman-teman, itu dia tadi review kita tentang kereta-keretaan yang merek Rail King ya. Merek Rail King tadi udah saya coba, alhamdulillah lancar semuanya. Saya kira cukup sekian dulu review kita kali ini. Mudah-mudahan teman-teman suka dengan video ini, dan semoga video ini juga membawa manfaat, dan semoga juga menginspirasi buat teman-teman semua yang terutama yang ingin melakukan usaha, terutama usaha di bidang bisnis mainan ataupun bisnis yang lainnya. Jangan lupa di like, di komen, dan di share video ini ke semua teman-teman kalian, dan juga jangan lupa tentunya di subscribe. Semoga saya juga semakin semangat untuk membuat video ini dengan konten-konten yang terbaru. Insya Allah mudah-mudahan. Saya cuma sharing pengalaman aja sih, intinya sharing pengalaman yang selama ini saya alami, karena alhamdulillah saya sudah kurang lebih hampir 10 tahun untuk menjalani usaha mainan ini. Jadi paling nggak banyak cerita yang bisa saya sharing ke teman-teman semuanya. Ya semoga itu semua bisa membawa manfaat. Begitu guys, terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.